Salam dan bahagia Bapak Guru hebat semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya Desa Ayu Ike Laksmiyeni, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi modul 2.3 adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Ada 3 aspek yang akan saya sampaikan pada video ini. Yang pertama adalah pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Dan yang ketiga, membuat keterhubungan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja yang diperoleh yang pertama adalah coaching. Coaching adalah bentuk kemitraan antara coach dan coachee yang dijalankan dalam proses kreatif untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional diri coachee. Yang kedua, paradigma berpikir coaching yang terdiri dari yang pertama, fokus pada coachee, bersikap terbuka dan keingintahuan, memiliki kesadaran diri yang kuat, membantu coachee melihat peluang-peluang dan masa depan. Ketiga, prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi. Keempat, kompetensi inti coaching yang meliputi present, satu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. Kelima, coaching dengan alur Tirta. Alur percakapan Tirta meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, yang pertama adalah tertarik. Mulai membaca judul modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, karena dalam bayangan saya hanya kepala sekolah yang bisa melakukan supervisi. Bagaimana kalau guru biasa? Yang kedua, cemas. Ketika saya mulai membuka LMS, saya mulai cemas apakah saya mampu menyelesaikan semua tagihan yang ada di LMS. Ketiga, optimis. Namun, saya optimis dengan usaha dan kolaborasi dengan semua rekan sejawat baik di sekolah maupun rekan CGP lainnya, saya akan dapat menyelesaikan semua tagihan. Yang keempat, gembira. Saya gembira sekali karena telah berhasil mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual yang melibatkan 3 orang CGP. Saya berkolaborasi dengan Bu Dewa Yunoviantari dan Pak Made Sandika. Hal yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah saya mampu memahami materi-materi inti dalam pembelajaran modul 2.3 seperti pengertian coaching, paradigma berpikir coaching, prinsip-prinsip coaching, kompetensi inti coaching, alur Tirta, dan lain-lain. Saya juga dengan mudah berkolaborasi bersama teman CGP lain dalam mempraktikkan coaching sebagai pengamat, coach maupun coachee, baik di kegiatan ruang kolaborasi maupun di demonstrasi kontekstual. Yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot sehingga mampu menggali informasi sebanyak-banyaknya dan mampu maksimalkan potensi coachee sehingga dapat menemukan sendiri solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Dengan mempelajari modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, saya memahami kompetensi coaching yang harus saya miliki dan prinsip serta paradigma coaching yang mesti diterapkan saat coaching. Saya juga bisa mempraktekkan kegiatan coaching baik sebagai coach, coachee maupun observer. Praktek coaching tersebut memberikan pengalaman bagi saya untuk menerapkannya di sekolah. Praktek coaching tersebut juga meningkatkan kompetensi saya sebagai pemimpin pembelajaran dan bisa menjadi bekal jika melaksanakan supervisi akademik. Kedua, analisis implementasi dalam konteks CGP.
Ada beberapa indikator yang akan saya bahas dalam aspek yang kedua ini. Yang pertama, munculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep dan materi dan menggalinya lebih jauh. Pertanyaan kritis yang saya ajukan, bagaimana menerapkan supervisi akademik di sekolah yang berbasis coaching? Kegiatan supervisi sering hanya berfokus pada penilaian berdasarkan checklist apa yang sudah dipenuhi dan yang belum. Jika kegiatan supervisi berbasis coaching, maka penekanannya akan lebih kepada optimalisasi kemampuan supervisi melalui percakapan atau proses kreatif dengan memandang supervisor dan supervisi adalah mitra. Kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching merupakan suatu bentuk kemitraan antara coach dan coachee untuk memaksimalkan potensi coachee melalui proses aktif. Proses kreatif ini dapat dilakukan melalui penerapan alur coaching yang berdasarkan paradigma dan prinsip coaching. Agar seseorang mampu menerapkan alur coaching, maka ia haruslah menguasai kompetensi coaching. Coaching tidak saja bisa dilakukan untuk supervisi akademik oleh atasan atau guru senior, melainkan juga dapat dilakukan untuk mengoptimalkan potensi personal dan profesional rekan sejawat. Ketiga, menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal sekolah CGP. Tantangan di sekolah saya adalah yang pertama, mengubah paradigma supervisi yang semula dianggap sebagai kegiatan penilaian atau pengawasan menjadi paradigma coaching untuk memaksimalkan potensi guru. Kedua, mengubah paradigma supervisi yang semula memandang kedudukan supervisor dan supervisi sebagai atasan dan bawahan atau senior dan junior menjadi hubungan kemitraan sehingga terjadi proses belajar antara kedua belah pihak yang nantinya akan dapat memudahkan guru dalam mengembangkan potensinya. Keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Ada beberapa alternatif solusi yang saya ajukan untuk mengatasi tantangan yang di depan. Yang pertama, mengadakan penyamaan persepsi terkait makna supervisi dalam pendidikan melalui rapat yang dihadiri seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Kedua, menampilkan contoh praktik coaching untuk supervisi akademik yang dapat dilihat oleh seluruh tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai media seperti video, artikel, maupun poster. Aspek yang ketiga, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Supervisi dalam pandangan saya adalah suatu penilaian atau pengawasan dari atasan kepada bawahan atau dari senior kepada juniornya. Supervisi lebih sering dilakukan berdasarkan checklist pembelajaran yang ideal. Selama pelaksanaan supervisi tidak ada percakapan yang menggali dan mengoptimaliskan potensi guru sebagai supervisi. Penerapan di masa depan. Sebagai pemimpin pelajaran, saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching terhadap siswa maupun pihak lain. Selain itu, prinsip-prinsip coaching sangat perlu dilaksanakan dalam supervisi akademik di sekolah, sehingga supervisi tidak hanya sebatas penilaian saja, tetapi bisa mengembangkan potensi diri guru baik secara lebih maksimal. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 Belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi kebutuhan belajar murid. Tujuannya adalah agar murid dapat memaksimalkan potensi dirinya. Demikian pula pada modul 2.3, melalui proses coaching juga bertujuan memaksimalkan potensi yang dimiliki coachee dalam menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya. Pada modul 2.2, belajar tentang pembelajaran sosial emosional. Salah satu materinya adalah praktik mindfulness yang bisa mewujudkan kesadaran penuh. Dalam kegiatan coaching, praktik mindfulness dapat diterapkan untuk mendukung kompetensi inti coaching, yakni adanya kehadiran penuh dan mendengarkan aktif sehingga dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Informasi dari sumber lain. Penggunaan coaching dalam supervisi pendidikan oleh Siti Aisyah.
Pendekatan coaching muncul dari keyakinan bahwa pendidik sebagai pihak sasaran supervisi tidak hanya diperlakukan sebagai alat untuk meningkatkan pembelajaran, tetapi bersifat lebih humanis atau lebih diperlakukan sebagai manusia dengan komponen lahiriah dan rohaniah, karena coaching tidak hanya menggugah pemikiran tetapi menyentuh rasa. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya sajikan. Terima kasih.